Halo semua, jumpa lagi dengan Aja ini dan kali ini saya akan membahas teknik yang sering digunakan HRD dalam mewawancari atau menginterview calon karyawan. Simak video berikut ini. Apaan sih pakai teknik-teknik segala? Biasanya juga wawancara ya wawancara aja, nanya ke nama, alamat, tempat tanggal lahir, zodiak. Udah gitu-gitu aja. Teknik apaan? Biasanya juga yang keterima orang dalam. Gak usah pakai teknik-teknik. Ya, itu dia beberapa opini yang berkembang di masyarakat kita atau di umum, bahwa ketika diwawancara kerja itu ya paling ditanya nama, alamat, dan identitas-identitas diri lainnya. Bahkan itu pun hanya sebagai formalitas karena ada istilah orang dalam tadi. Tapi sebenarnya jangan khawatir, ada beberapa orang HRD yang memang masih setia dengan teknik-teknik wawancara yang mereka kuasai. Salah satunya saya sering menggunakan teknik ini. Namanya BEI atau BEI. Ini adalah teknik wawancara. BEI sendiri singkatan dari Behavioral Event Interview, yaitu salah satu cara yang sering digunakan oleh HRD untuk mewawancarai calon karyawan dengan menggali informasi dari kejadian-kejadian yang pernah dilakukan oleh si calon karyawan tersebut. Artinya, kita menggali banyak sekali informasi dari apa saja yang sudah mereka alami, terkhusus mengenai pekerjaannya, karena memang yang kita cari tahu ya pekerjaannya, ngapain harus cari tahu tentang kehidupannya. Nah, tapi memang ada juga beberapa teman-teman pewawancara yang iseng nanyain detail tentang kepribadian seseorang tersebut. Itu balik lagi, beda orang beda cara untuk melakukan wawancaranya. Namun yang kali ini akan saya bahas, ini teknik BEI ini atau BEI ini sangat bisa menilai perilaku seseorang dan nantinya akan disesuaikan dengan budaya kerja yang ada di perusahaan kita. Seperti itu. Jadi kita gali masa lalunya, kita temukan hal-hal yang memang penting kita ketahui. Contohnya, kita bisa mengetahui kemampuan dan pengetahuan si kandidat. Ya. Yang kedua, mungkin kita juga bisa melihat atau menilai attitude, sikap seseorang, dan nantinya seperti tadi saya katakan disesuaikan dengan budaya perusahaan kita. Lalu dari teknik BEI ini, apa yang biasanya saya cari atau sebagai kriteria? Yang pertama yaitu kita mengetahui seberapa jauh sih pengetahuan dia dan juga kemampuan dia menguasai pekerjaan yang ia lamar. Ya, yang kedua kita juga bisa melihat pendidikannya, dan yang ketiga tadi attitude-nya. Nah, prosesnya seperti apa? Biasanya nih, saya ketika si wawancara datang, saya akan mencoba membangun rapport building atau membangun kedekatan dulu nih. Jadi nggak datang-datang langsung ditanya kerja di mana, ngapain aja selama kerja, enggak. Jadi kita kenalan dulu, kita mengenalkan diri, saya Aja ini misalkan, terus dari mana Kang, dari mana Mas, dari mana, oh dari Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor sekian, oh itu mah alun-alun Majalengka bukan, oh iya. Misal seperti itu.
Terus berikutnya barulah kita mulai mengarahkan ke pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui tentang masa lalu dia atau event-event yang sudah pernah terjadi di pekerjaan sebelumnya. Apa saja sih yang ditanyakan? Salah satunya yang pertama misalkan tentang minat atau ketertarikannya di dunia kerja yang ia geluti. Misal dia kerja sebagai apa sih dulu dan kenapa, atau apa sih yang membuat dia suka mengerjakan tersebut. Biasanya saya tanyakan hal-hal seperti itu. Yang kedua mungkin kita ke pertanyaan jebakan. Kita juga banyak menaruh pertanyaan-pertanyaan jebakan. Misalkan kita tanya tentang ketidaksukaannya kenapa, ketidaksukaannya terhadap pekerjaan dulu kenapa, terus kenapa dia resign keluar ya gitu ya. Ini juga bisa menjadi jebakan untuk dia, karena ketika kita bisa menilai jawabannya mengapa dia berhenti di perusahaan lama, itu akan menjadi pertimbangan apakah ketika terjadi hal serupa di perusahaan kita akan melakukan hal yang sama, resign lagi, mundur lagi gitu. Nah, berikutnya kita juga bisa menilai cara dia menyelesaikan masalah, problem solving ya. Jadi kita beri satu kasus masalah atau satu contoh masalah dalam pekerjaan sebelumnya. Ketika dia menghadapi masalah itu, apa yang dia lakukan, apa yang langkah-langkah yang ia perbuat. Nah, sehingga dari sana juga bisa dilihat bagaimana dia memplanning sesuatu begitu. Dan yang berikutnya biasanya ketika dia bekerja dalam satu tim, saya juga sering menanyakan mengenai cara dia menempatkan dirinya di dalam tim tersebut. Nah, itu dia cara yang sering saya lakukan, teknik interview yang sering saya gunakan. Lalu bagaimana cara menghadapi si pewawancara dengan teknik seperti ini? Saran saya jujur dengan kemampuan kita, jujur dengan pengetahuan kita, nggak perlu diada-ada, karena ketika kalian mengada-ada pun ya kami tahu. Ya, karena memang pengetahuan, keterampilan, terus jawaban-jawaban kalian itu bisa kami nilai. Kami tahu ketika kalian berbohong seperti itu ya. Jadi jujurlah dengan kemampuan sendiri, potensi sendiri. Katakan saja apa yang harus dikatakan dan jangan katakan apa yang tidak perlu dikatakan. Seperti itu teman-teman. Dan terakhir mungkin untuk teman-teman yang mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, ini pandangan saya sendiri ya. Setidaknya teman-teman harus tahu posisi apa yang dilamar, terus bisa googling, bisa cari-cari di internet, itu kerjanya ngapain, seperti apa. Jadi ketika ditanya pun ya nyambung, jangan sampai contohnya saya mencari operator misalkan, tapi ternyata di mindsetnya maunya jadi manajer, yang nggak nyambung, nggak akan nyambung. Itu aja untuk malam ini. Selamat malam. Bye. Assalamualaikum.